Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Adi Nugroho dari kelas D3 ME4B NRP 0322030031 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan cold storage dari kapal saya. Di sini judul perusahaan saya yaitu PT Marinman Nusantara. Cold Storage KM Acaccia Aries. KM Acaccia Aries memiliki rute perjalanan Indonesia Tanjung Perak menuju Korea Busan dengan rute sejauh 2.884 nautical miles yang membutuhkan waktu 8,14 hari dalam sekali perjalanan. Dan apabila bolak-balik dan ditambah waktu bersandar 3 hari, maka membutuhkan waktu 20 hari perjalanan. Latar belakang tersebut tentunya akan membutuhkan penyimpanan makanan yang digunakan untuk kebutuhan ABK. Maka didesainlah suatu kompartemen yaitu cold storage yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan agar bertahan sampai 20 hari lamanya. Cold storage atau ruang pendingin adalah suatu ruangan yang dirancang khusus untuk kondisi temperatur rendah atau dingin yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk. Scope of work. Yang satu yaitu menentukan dimensi cold storage. Yang kedua yaitu menghitung berat bahan makanan yang didinginkan. Yang ketiga yaitu cooling load calculation. Yang keempat yaitu menentukan insulation material dan thickness. Yang kelima yaitu menentukan layout atau plot plan. Yang keenam yaitu menentukan refrigerant. Yang ketujuh yaitu menentukan spek kompresor, kondensor, dan evaporator. Yang kedelapan yaitu refrigerant pipe sizing and material selection. Yang kesembilan yaitu menentukan spek expansion valve. Yang kesepuluh yaitu energy efficiency evaluation. Desain cold storage. Sebelum mendesain cold storage, langkah awal ialah menentukan jumlah ABK sesuai dengan persyaratan minimal sertifikat perwira di kapal-kapal. Dan didapatkan jumlah ABK di kapal saya sebanyak 21. Kemudian menentukan volume desainnya. Volume desain memiliki formula yaitu N kali P kali D kali F dibagi 1000, di mana N adalah total ABK dan P adalah mass of refrigerated perishables dan D yaitu jumlah hari pelayaran dan F yaitu stowage factor. Maka volume minimal didapatkan sebesar 5,101488 meter kubik. Kemudian safety design dikali 2 menjadi 10,20298 meter kubik untuk volume cold storage-nya. Dan di sini ada data volumenya, dapat dilihat pada tabel di bawahnya tersebut. Langkah berikutnya ialah pemilihan insulation material untuk cold storage. Untuk fish and meat didesain proses temperatur -4 Fahrenheit atau -20 Celcius. Dan untuk fruit and vegetable didesain proses temperatur 1,667 derajat Celcius. Maka dicarilah insulation materialnya dengan tipe insulation polystyrene tipe 4 C578-12B menggunakan 3E+. Dan didapatkan data-data tersebut pada tabel di bawah itu. Perhitungan beban panas total atau cooling load. Sebelum menemukan beban panas tersebut, langkah pertama yaitu menghitung beban panas transmisi. Beban transmisi tersebut didapatkan total 1449,022178 BTU per hari. Dan untuk beban panas produk yaitu 5650,491384 BTU per hari.
Dan total beban panas kontainer yaitu 624,0284292 BTU per hari. Dan beban total panas respirasi yaitu 189,1974496 BTU per hari. Dan beban panas fan dan motor sebesar 611,25 BTU per hari. Maka total beban atau cooling load sebesar 8523,9894441 BTU per hari atau 2,4981 kilowatt. Maka nilai cooling load tersebut selanjutnya digunakan untuk mencari unit-unit yang diperlukan oleh cold storage. Pemilihan unit. Pemilihan unit yang pertama yaitu pemilihan unit evaporator. Untuk pemilihan unit evaporator, berdasarkan dari perhitungan cooling load-nya, refrigeran yang saya gunakan ialah R407A. Maka didapatkan tipe evaporator GACC RX020.1 per 11N per FFA 7A. Seperti pada tabel di atas menggunakan software Gartner. Pemilihan unit yang kedua yaitu pemilihan unit kondenser dan kompresor. Untuk pemilihan unit kondenser dan kompresor, berdasarkan dari kapasiti evaporator, refrigeran yang saya gunakan ialah R407A. Maka didapatkan tipe kondenser dan kompresor LH44E per 2EES min 2Y min 40S. Dan datanya seperti pada tabel di atas dengan menggunakan Bitzer. Ketika memilih unit kondenser menggunakan Bitzer dengan tipe kondenser unit, maka sudah jadi satu dengan unit kompresornya. Plot plan atau penempatan. Plot plan atau penempatan itu berfungsi sebagai acuan kita untuk mengetahui di mana letak kompartemen dan unit-unit berada. Misalnya, di mana kita meletakkan cold storage yang sudah didesain dan di mana meletakkan unit kondensernya, serta kita dapat mengetahui kebutuhan panjang pipa yang akan digunakan. Setelah melakukan pengeplotan, maka dapat diukur kebutuhan panjang pipanya yaitu sebesar 5,4665 meter. Untuk peletakan kondensernya sendiri, itu menempel di sebelah jendela dikarenakan pendinginnya menggunakan udara. Pemilihan tub. Berdasarkan data dari evaporator, yaitu ukuran pipa sudah ditentukan dari tabel di atas. Untuk outlet connection-nya yaitu sebesar 18 mm. Untuk inlet connection-nya yaitu 16 mm. Maka kita dapat mencari spek pipa yang dapat digunakan dengan acuan tabel di atas. Maka didapatkan spesifikasi copper steel pipe dengan brand Jiuyuan dengan tipe C10100 dan wall thickness 0,2 sampai 120 mm dan offset diameternya yaitu 2 sampai 910 mm dengan standar ASTM, DIN, N, ISO, JIS, dan GB. Pemilihan expansion valve dan body valve. Berdasarkan data dari pemilihan expansion valve dengan menggunakan software Danfoss, yaitu memiliki nominal capacity sebesar 5,063 kW dan minimal kapasitinya yaitu 1,266 kW. Dan pada tabel di sebelah itu adalah data spesifikasi expansion valve yang sudah saya cari dengan tipe TE5-0,5 dengan load 49% dan DP 17,44 bar dengan velocity 0,13 meter per second. Untuk valve body-nya, di sini saya mencari dua. Dikarenakan sisi inlet evaporator berukuran 16 mm, sedangkan untuk liquid line dari kondenser 12 mm, maka didapatkan body valve seperti gambar dan tabel di samping. Tetapi pada sisi outlet evaporator memiliki ukuran yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan body valve lagi. Untuk sisi outlet evaporator memiliki ukuran sebesar 18 mili. Sedangkan sisi suction kompresor memiliki ukuran 22 mm dan dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk bodi materialnya sama
keduanya yaitu brush. Connection materialnya brush. Untuk inlet seasonnya yaitu 16 mili, untuk outlet seasonnya yaitu 12 mili. Evaluasi efisiensi energi. Berdasarkan unit yang telah dicari, pemilihan unit didasarkan oleh beberapa aspek, baik itu dari daya yang dibutuhkan untuk pengoperasian atau potensi global warming oleh refrigeran tersebut apakah berbahaya maupun aspek lainnya yang akan ditampilkan pada tabel. Di sini saya membandingkan dengan tiga tipe refrigeran yaitu R404A, R407A, dan R507A. Pada pemilihan evaporator, saya memilih evaporator dengan tipe GACC RX031.1 per 1 WN per FHA7A yang memakai refrigeran R407A dikarenakan kebutuhan cooling capacity memenuhi dari perhitungan beban total didapatkan nilai cooling capacity sebesar 2,498 kW. Dan pada tabel di atas bahwa cooling capacity evaporator sebesar 2,5 kW. Maka sudah memenuhi dan untuk harga pada tabel di atas untuk refrigeran R407A lebih murah daripada pembanding. Evaluasi efisiensi energi yang pertama yaitu perbandingan kondenser dan kompresor. Berdasarkan pemilihan evaporator yang menggunakan refrigeran R407A, maka dipilihlah unit kondenser dan kompresor dengan tipe LH64E per 2CS-3Y dengan cooling capacity 2,89 kW. Tapi secara grafik di atas, bahwasanya daya listrik R407A sangat tinggi dibandingkan tipe lainnya. Di sini saya memakai tipe kondenser dengan refrigeran R407A dikarenakan saat pemilihan evaporator saya memakai refrigeran R407A. Maka dari itu, untuk pemilihan kondenser dan kompresor, saya samakan refrigerannya seperti memilih evaporator. Global Warming Potential Evaluation. Yang pertama yaitu tingkat greenhouse effect tiap-tiap refrigeran. Pada pemilihan evaporator dan kondenser dan kompresor, dipilih refrigeran R407A dikarenakan tingkat global warming potensialnya cukup rendah dibandingkan refrigeran pembanding. Maka bisa dikatakan refrigeran R407A cukup ramah lingkungan daripada refrigeran pembanding. Dan kita dapat melihat grafik di atas tersebut bahwa R407A memiliki greenhouse effect sebesar 2107 dan R404A sebesar 3922 dan R507A sebesar 3985. Maka kenaikannya itu yaitu cukup signifikan. Maka dari itu saya memilih R407A karena cukup ramah lingkungan daripada refrigeran pembanding. Yang kedua yaitu tingkat flammable tiap-tiap refrigeran. Pada perbandingan di atas bahwa tingkat kebakaran pada tiap-tiap refrigeran R404A, R407A, R507A sifatnya tidak mudah terbakar semua. Di sini saya memilih tipe refrigeran R407A dikarenakan tingkat global warming potensialnya rendah dibandingkan dengan refrigeran yang lain dan potensi kebakarnya tidak mudah terbakar serta potensi penipisan ozon yang bernilai 0 berdasarkan keterangan dari Safety Data Sheet. Evaluasi ekonomi. Pada aspek ekonomi atau prinsip suatu unit bisa dilihat pada tabel di atas. Setiap unit memiliki keunggulannya masing-masing, namun terdapat juga perbedaan harganya berdasarkan keunggulan yang ada. Seperti pada tabel perbandingan pemilihan unit evaporator di atas, maka terpilihlah evaporator tipe GACC RX031.1 per 1 WN per FHA7A dengan harga 19352.972,29 IDR. Calculation atau kesimpulan. Yang pertama yaitu dari hasil desain didapatkan dimensi luas dan volume desain dari cold storage sebesar
10,202,098 meter kubik. Yang kedua yaitu dari hasil perhitungan cold storage pada kapal KM Aceh Aries didapatkan beban total sebesar 2,498 kilowatt. Yang ketiga yaitu dari insulasi pendingin yang didesain ditentukan jenis refrigeran yang dipakai yaitu R1 R407A. Yang keempat yaitu jenis material dinding yang digunakan adalah stainless steel sebagai base polystyrene. Tipe 4C578 Min 12B sebagai insulation dan air service jacket sebagai jaket material. Pemilihan kompresor dan kondenser dan evaporator menggunakan beberapa software yaitu Beezer dan GPC. Yang keenam yaitu perbandingan antara refrigeran R404A, R407A, dan R507A dapat disimpulkan bahwa tingkat greenhouse effect R407A lebih ramah lingkungan daripada refrigeran lain. Untuk di sini saya memberikan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang pertama yaitu Premenhub persyaratan ABK, yang kedua yaitu pemilihan unit evaporator, yang ketiga pemilihan unit kondenser dan kompresor, yang keempat yaitu pemilihan unit expansion valve, yang kelima yaitu safety data sheet dari refrigeran R404A, R407A, R507A. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.